akar kata abdi atau hamba. Zaman PL, seorang abdi itu kan ada abdi Musa namanya Yosua. Abdi juga bisa digambarkan orang yang budak, orang yang dibeli. Dan dia harus melayani di rumah Tuhannya sepanjang hidupnya. Seorang hamba atau budak tidak punya kuasa apapun selain dia hanya bisa kerja dan kerja. Cuma itu yang dia bisa. Apapun majikan yang ngomong, dia tidak bisa berbantah atau banyak tanya. Yang dia bisa dalam hidupnya untuk menyenangkan hati majikannya hanya bekerja. Di dunia, di pemerintahan, kita mengenal namanya abdi negara. Dan yang lebih tepatnya abdi lebih kepada militer, tentara. Kalau polisi itu sipil yang bersenjata. Kalau militer itu lebih tepatnya kepada tentara. Nah, seorang tentara dia abdi negara. Apapun situasi, apapun kehidupan, yang pertama-tama yang dia harus setia kepada negara, bukan kepada keluarga. Meskipun istrinya sakit, anaknya sudah mau meninggal, ada perintah komandan harus pergi perang di Papua. Jalan, siap, tidak ada kan? Maaf, saya masuk tentara kemarin saya kebanyakan yang meninggal, masa saya ke sana lagi? Nggak ada, saudara. Atau istri saya masih sakit, belum sembuh Pak, nanti sembuh dulu baru. Kalau nanti ada waktu saya ke sana, nggak ada. Apapun perintah komandan itu pesan negara yang seorang prajurit harus katakan siap. Tidak ada tanda tanya, tidak ada perdebatan, tidak ada bahasa-bahasa lain yang dia bisa siap. Kecuali diberikan kesempatan untuk bertanya, mereka pasti bertanya. Jika tidak ada kesempatan untuk diberikan bertanya, mereka tidak akan pernah bertanya. Itu bicara abdi negara. Itu bicara abdinya manusia. Bagaimana dengan kita abdinya Tuhan? Itulah yang akan kita bicara pada pagi hari ini. Sekali lagi saya katakan, seorang abdi negara ketika komandan katakan berangkat. Meskipun di Papua ada banyak tentara yang mati berguguran, tapi dia harus diperintah jalan-jalan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada perdebatan. Loh, kalau saya sana mati, istri saya gimana? Jangan lagi dong. Tidak ada, saudara. Itu abdi negara. Tidak ada perdebatan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut komandan itu pesan negara yang harus dikatakan siap. Itu bicara tentang abdi, pengabdian. Pengabdian adalah orang yang mengabdikan diri kepada sebuah tugas. Kalau abdi itu pribadi, hamba atau budak, sedangkan pengabdian orang yang mengikatkan diri pada sebuah tugas, sebuah panggilan. Itu bicara tentang pengabdian. Yang kedua adalah mengasihi dengan tulus. Tentu kata kasih yang paling tepat digunakan dalam pelayanan itu cuma satu, agape. Tidak ada kasih yang lain, kasih tanpa syarat. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita dituntut, didorong untuk melakukan itu. Tidak ada syarat. Tidak ada kasih yang namanya kasih-kasihan. Gue kasihan ya udah gue buat aja, nggak ada. Tuhan nggak perlu dikasihani, saudara. Justru Tuhan yang kasihani kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia kasihani kita, maka Dia datang. Sehingga kita dituntut. Pernah saya khotbah sebelumnya saya pernah bilang, zaman PL mengajarkan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi di dalam perjanjian baru Tuhan mengajarkan standarnya beda. Kasihlah sesamamu seperti aku mengasihimu. Itu standar. Kalau dulu diperintahkan orang mengasihi manusia sesama, standarnya ada diri kita. Sebagaimana kita memperlakukan diri kita, demikian juga kita harus memperlakukan orang lain. Tetapi ketika Yesus datang, Dia memberikan standar yang baru, bukan mengganti tapi dinaikin lagi levelnya. Sebagaimana aku mengasihi kamu, kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Itu standar. Nah, kita akan membuka firman Tuhan yang akan melengkapi topik kita pada pagi hari ini. Terambil dalam Markus pasal 12 ayat
30. Karena tadi kita nyanyi penyambutan firman Tuhan tidak berdiri, saya pertahankan kita masih berdiri untuk membaca firman Tuhan. Satu ayat tidak lama-lama toh. Kalau di luar sana 10 orang bendera kan berdiri semua kan. Ini lebih dari bendera. Ya, Markus 12 ayat 30 kita baca. Saya akan baca judulnya. Kita akan baca bersama-sama. Hukum yang terutama 34. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Terima kasih. Silakan duduk. Atau yang mau berdiri bersama-sama dan saya sih nggak apa-apa. Ya, saya akan baca sekali lagi. Bukan berarti kalian maaf, Bapak Ibu banyak bukan kurang sempurna, tapi saya ingin baca sekali lagi ya. Izinkan saya, maaf. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini kalimat yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kita harus bicara hati itu yang seperti apa. Dalam bahasa Inggris, saya bukan orang Inggris tapi baca tadi, kata hati itu menunjukkan kepada jantung. Heart. Dalam bahasa Indonesia, hati menunjukkan kepada lever atau liver. Letaknya di atas rongga perut atau di bawahnya tulang rusuk di bagian kanan. Itu lever. Sedangkan hati yang dimaksud dalam bahasa Inggris itu jantung. Menjadi pertanyaan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu apa? Apakah dengan segenap jantungmu? Ya kalau jantungnya dicampur kan agak susah juga ya. Atau dengan segenap levermu, ini dua kata yang berbeda. Jantung itu fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh dan juga menampung oksigen dan menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Itu fungsi jantung. Sedangkan lever itu dia menyaring darah, menyaring racun di dalam darah dan membantu proses pencernaan makanan. Lalu apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu? Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ketika Alkitab berbicara kasih hati, Alkitab tidak berbicara organ tubuh. Tapi ada dua hal yang Alkitab bicarakan. Kan tidak mungkin bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jantungmu, dengan segenap levermu. Nggak nyambung, saudara. Alkitab tidak membicarakan organ tubuh di sini. Tapi ada dua hal yang Alkitab berbicara ketika bicara hati, yaitu manusia batinia, yaitu jiwa dan roh, dan yang kedua totalitas hidup kita, keseluruhan hidup kita, baik tubuh, jiwa, dan roh. Itulah hati yang Alkitab maksudkan, bukan organ tubuh. Ya, tapi kalau di sekolah apa guru tanya hati ya, pasti orang bilang lever ya. Tapi kalau di hadapan Tuhan bukan itu yang dimaksud. Tapi bicara totalitas hidup kita, baik tubuh, jiwa, dan roh. Itulah yang hati yang dimaksudkan. Di ayat yang kalimat yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kata hati ini lebih dijelaskan lagi di bawah. Dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Ini penjelasan dari kata hati tadi. Ini tidak berdiri sendiri, tapi penjelasan dari kata hati yang tadi. Dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, dan juga dengan kekuatanmu. Nah, untuk mengerti tubuh, keseluruhan tubuh kita, baik jiwa, roh, tubuh, jiwa, dan roh, kita kembali lagi ke penciptaan. Pada awal penciptaan, manusia diciptakan dari tubuh, di tanah. Kemudian Allah mengembuskan roh ke dalam manusia. Itulah yang menghidupkan. Coba kita baca Kejadian 2 ayat 7. Baik, kita tahu dari mana hati itu, jiwa itu. Kejadian 2 ayat 7, saya akan baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Ada dua di sini unsur. Pertama, manusia dibentuk dari tanah. Kemudian Tuhan Allah menghembuskan roh. Terus jiwa dari mana?
Ini menjadi perdebatan. Sebelum kita bahas kita bahas dulu bicara tubuh jiwa roh. Orang Katolik pada umumnya memahami dikotomi, artinya manusia terdiri dari tubuh dan roh. Jadi saya dasar Alkitab ini, bahwa ketika Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu tubuhnya, kemudian Tuhan mengembuskan roh ke dalam manusia, sehingga roh itu menghidupkan. Sehingga pahamnya dikotomi artinya tubuh dan roh. Sedangkan kekristenan memahami trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Pertanyaan, dari mana jiwa itu? Karena ada orang yang berpikir bahwa Tuhan Allah itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Tuhan berkata bahwa marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Maka gambar yang ada dalam diri Tuhan itu juga yang diberikan kepada manusia, salah satu ya, yaitu 3, tubuh, jiwa, dan roh, mewakili kepribadian Allah. Memang di dalam Alkitab kadang-kadang Alkitab hanya berbicara jiwa saja tapi tidak bicara roh. Kadang bicara hanya roh tapi tidak bicara jiwa. Kadang-kadang 3 semuanya bicara tubuh, jiwa, dan roh. Kita baca satu ayat dulu biar jangan bilang hoax lagi ya. Kita buka dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12. 1 Tesalonika 2 ayat 12. Maaf. 5:23 ya, sorry. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Salah tulis ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya. Iya. Saya akan baca. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga menguduskan kamu seluruh roh, jiwa, dan tubuh. Ini ada 3, roh, jiwa, dan tubuh. Tapi di ayat-ayat yang lain hanya bicara jiwa. Kata roh dalam bahasa Ibrani itu ruach, Yunaninya pneuma. Sedangkan kata jiwa dalam bahasa Ibrani itu nefes. Bahasa Yunaninya psikis. Makanya lahirnya psikologi, psikis. Jadi orang yang gangguan jiwa itu bicara tentang ada kelainan jiwa ya. Kan ada yang kerasukan roh, ada yang orang yang gangguan jiwa dan gangguan roh. Kalau gangguan jiwa itu butuh terapi. Gangguan roh itu disebut dalam namanya saudara bisa pergi saudara. Itu berbeda kasus. Nah, yang saya mau sampaikan ke di sini adalah bagaimana kita bisa membedakan jiwa dan roh. Karena kita tahu kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh kita, segenap jiwa kita, segenap roh kita. Kalau tubuh tidak perlu dijelasin lagi ya. Kulit ya, kita bisa jalan ke sana sini. Ya, tidak bisa tembus-tembok saudara. Jangan coba-coba ikut Yesus ya. Pas tanduk gini botak tambah botak lagi saudara. Itu tubuh yang kita bisa bergerak. Jasmani. Sedangkan jiwa secara ilmu psikologi itu berbicara tentang pikiran, ada kemauan, ada kehendak, ada emosi. Emosi itu bisa bicara sedih, senang, dan juga kacau balau, ganda gulana ya. Tapi kalau roh itu lebih kepada dorongan. Orang itu melakukan antara baik dan tidak. Kalau jiwa itu lebih kepada membuat kita berpikir secara logis. Sedangkan roh mendorong kita itu berpikir melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Memang tidak bisa dibedakan, tapi juga dalam reaksinya kita bisa contohnya Bapak Ibu tambah ada campuran kopi sama gula dicampur dilarutkan dalam air. Setelah itu kita bisa lihat gula nggak bisa. Tapi kita bisa tahu ada gula karena ada manis. Tapi kita bisa lihat kopi kan memang hitam ya. Tapi ketika kita tuang, kopi gula semuanya ikut.
tapi sudah dilarutkan dalam satu yang tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, tubuh, jiwa, dan roh itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tapi dalam reaksinya berbeda. Jiwa lebih cenderungnya berpikir, ada perasaan, ada emosi, tapi roh itu lebih cenderung kepada mendorong kita untuk lebih kepada mengenal Tuhan. Di sinilah yang bisa dibedakan, ada reaksi dari dalam. Kalau kita tidak mau bedakan, tidak bisa, kan? Itu di dalam tubuh kita. Maka tadi saya bilang, hati itu berbicara tentang manusia batinnya yang tidak tampak secara kasat mata, tapi ada. Nah, kembali lagi, bagaimana caranya kita melayani Tuhan sebagai abdi Tuhan dengan segenap tubuh, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Cara yang pertama harus pulih dulu. Orang yang bisa melayani, orang yang jiwanya sudah pulih, rohnya juga sudah pulih, tubuhnya juga harus sehat, saudara. Dulu orang masih sehat tidak mau memuji Tuhan, sudah stroke dulu, bergigit bibirnya sebelah ke sana ke sini, memuji Tuhan nggak maksimal, saudara. Dalamnya itu nggak maksimal. Selagi punya mulut yang bagus memuji Tuhan, ya, jangan sudah memati nyambung, saudara. Tuhan bilang dulu masih sehat kemana aja. Itu salah satu tindakan kita mengabdi kepada Tuhan dengan tubuh kita, ya. Tapi di sini masih kuat-kuat semua kan? Amin. Ya, cuma dompetnya nggak kuat nggak apa-apa, yang penting tubuhnya kuat dulu ya. Jiwa tubuh kita tuh harus ada apa? Kesiapan untuk melayani. Coba Bapak Ibu, hubungan antara manusia dan Tuhan hanya bisa digambarkan antara hubungan suami dan istri dalam pernikahan. Di luar dari tidak bisa. Ya, berarti saya juga harus cepat ya. Itu yang bisa. Kenapa? Di dalam pernikahan itu belajar mengampuni. Di dalam pernikahan itu belajar sabar. Kelamaan sabar jadi subur. Makanya ibu-ibu pada kelamaan sabar, saudara ya. Di dalam pernikahan itu kita harus belajar tulus. Makanya hubungan dalam pernikahan itulah yang bisa menggambarkan atau miniatur hubungan antara Tuhan dengan umat. Kalau saya ngomongnya sudah menikah lebih paham bagaimana hubungan Tuhan dengan manusia. Jadi selagi sehat, mari kita berikan diri tubuh kita buat Tuhan dengan segenap, bukan separuh-separuh, saudara. Separuh di tempat malam, separuh di tempat saya, nggak bisa. Tuhan mau semuanya. Berbicara tentang tubuh, ada kemauan untuk melangkah pergi bekerja buat Tuhan. Tidak lagi syarat-syarat. Itu bicara tentang tubuh, jangan sudah stroke, sudah sebentar lagi masih koma ya, sebentar lagi titik ya. Baru mulai sadar, baru Tuhan kalau sembuh saya mau melayani dulu. Dan pulang aja lah itu. Karena Tuhan tahu sembuh juga sama lagi, pulang lagi, bentar lagi. Ya, Bapak Ibu yang saya sini lihat wajah-wajah sehat-sehat semua ya, sehat. Wah, tapi sudah mandi semua baru datang ya. Sehat, ya sehat semuanya. Gunakan tubuh yang sehat untuk Tuhan. Yang masih muda malam minggu ibadah yuk ya. Pacar kamu ingat masa tidak ingat Tuhan? Jangan, harus ibadah yuk yang masih muda. Dan juga berikan jiwa kita perasaan. Perasaan itu jangan buat pikir hanya pacar mulu, jangan hanya pikir istri mulu, suami mulu, tapi pikir juga tentang Tuhan. Karena itu kita perlu ada punya namanya atau pemberesan hidup. Hidup kita beres untuk bisa melayani, saudara. Tubuh kita sehat. Ya kalau sudah terlanjur pindah nggak apa-apa, leher sudah pindah kan nggak mau kita lurusin juga kan. Tapi hati yang penuh dengan kepahitan, hati yang penuh dengan kedengkian, hati yang penuh dengan tanda-tanda, bereskan dulu. Ada sebuah ungkapan gini, Tuhan bisa pakai bejana kecil dan juga bisa pakai bejana besar, tapi Tuhan tidak bisa pakai bejana kotor. Saya ulangi lagi, Tuhan bisa pakai bejana besar dan juga bisa pakai bejana kecil, tapi Tuhan tidak bisa pakai bejana kotor. Yang kotor harus dicuci lagi, baru bisa dipakai. Hati kita ini ibarat bejana.
Mungkin sebelum kesini ada ribut-ribut dengan tetangga dulu. Siapa tahu ya. Ini duga-duga saya aja, bukan saya meramal. Atau saya punya penglihatan nih. Kayak saya nggak ada penglihatan kayak begitu ya. Nah, saya ada kelihatan kayaknya waktu kan sebelum datang dia ada ribut dengan adiknya atau kakaknya atau calon istrinya, kan nggak bisa juga. Tapi kalau memang ada, harus bereskan. Hati kita harus beres supaya apa? Tuhan tinggal di hati kita. Tuhan tidak butuh kita bangun istana yang mewah terus suruh Tuhan tinggal di sana. Kalau zaman dulu pakai kemah, terus ada bait Tuhan, bait Allah, ada pembatasnya. Tapi ketika Yesus mati, pembatas itu sudah disobek, sudah diganti. Tuhan mau di hati kita. Karena itu kita ingin melayani Tuhan dengan segenap hati. Hati kita harus bersih, hati kita harus tulus, jangan bulus. Bersih, hati kita bersih. Saya bawa jadi pendeta lebih dari bapaknya. Nah, hati kita juga harus tidak boleh mendua. Tuhan tidak mau diduakan, saudara. Karena Tuhan itu Allah yang cemburu. Kita ini seperti kita ini mempelai wanita, Tuhan itu mempelai pria. Dan di dalam hubungan antara Tuhan dengan umat, Tuhan tidak mau diduakan. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ibu-ibu mau nggak suami menduakan? Nggak mau. Kalau suami nggak mau menduakan, istri juga nggak boleh menduakan suami. Kan ada juga begitu, nggak mau diselingkuhi tapi dia selingkuh, nggak boleh. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau itu hanya Dia satu-satunya Tuhan yang di hati kita. Tidak boleh kita kayak dukun, tidak boleh kita pindah keliling-keliling. Sebuah agama kita coba. Kayak di sini saya rasa nyaman nih. Dulu saya masih Kristen, saya ke gereja sama aja. Saya ke Hindu sama saja. Saya ke Buddha sama saja. Kok kayak ini yang cocok? Saya mimpi ketemu siapa gitu. Kalau mimpi semua orang saya mimpi, saudara. Mimpi ketemu setan juga pernah, ketemu nenek moyang juga ada. Kalau kita nggak pernah ketemu nenek moyang, tapi kita bisa mimpi lihat nenek moyang ya. Kalau hanya beralasan mimpi, itu nggak bisa dipegang. Alasan kita hanya ini, firman Tuhan. Mimpi bisa berubah-ubah, firman Tuhan tidak bisa berubah. Karena itu kita melayani hati yang harus tulus, hati yang harus murni. Segenap jiwa dan segenap roh kita. Roh itu memberikan kesadaran kepada kita pentingnya hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu ada baca apa namanya itu, baca harian itu? GBA. Kalau di Cibubur BGA, baca gali Alkitab. Itu khusus ibu-ibu yang di kota wisata, legenda, Citra Grand. Karena ketuanya grup itu teman saya, jadi saya tahu. Ya, waktu kemarin di status saya kami foto dengan ibu-ibu itu, nah itu mereka punya acara, kemudian saya diundang hadir juga ya. Bukan betul, tapi mereka ada bapak ibu gembala saya yang dulu dan juga teman-teman untuk ibu-ibu sekitar situ, ya itu kelasnya high class ke atas ya, orang-orang itu. Yang ibu gembala yang ketuanya itu Sembiring, Boru Sembiring. Nah, dia bilang, terus kesini dong kita ada acara nih, kata cuma numpang tabung perut doang. Ya maksudnya apapun grup, motivasinya baca Alkitab, harus baca. Karena manusia ini untuk menyehatkan tubuh jasmani kita perlu makan. Tapi untuk kerohanian kita perlu namanya baca firman Tuhan. Harus tiap hari. Bapak Ibu makan pasti 3 kali satu hari. Baca firman Tuhan satu hari berapa kali? 3 pasal itu pun cicil ya. Makannya bisa dicicil nggak? Sarapan pagi minum airnya itu nasinya biarin aja dulu. Jalan-jalan datang nasi sedikit terus datang lagi. Nggak bisa sekali makan kan. Kadang-kadang baca firman Tuhan hanya 3 pasal aja, 2 pasal kita cicil saudara. Tapi Tuhan mengerti keterbatasan kita. Yang penting kita punya niat, punya komitmen. Komitmen itu lebih dari janji. Janji itu ucapan yang kita sampaikan. Komitmen adalah kesetiaan menjaga janji. Jadi janji kita, komitmen itu lebih dari janji. Banyak orang janji tapi tidak tepati. Kenapa? Karena tidak komitmen. Tuhan mau kita memberikan segenap hati kita, segenap roh, jiwa, semuanya kita berikan buat Tuhan. Bukan hanya untuk full timer saja, bukan. Part time juga bisa, yang hanya ibadah juga bisa. Ketika di gereja fokus dengan Tuhan. Ketika di keluarga fokus dengan keluarga.
Ketika di pekerjaan, fokus dengan pekerjaan. Jadi kita bisa berikan hati yang 100% buat Tuhan. Ketika di gereja, semuanya kita berikan buat Tuhan. Jangan kita sambil baca WhatsApp, sudah di mana nih? Baik, ini khotbah lama sekali lagi nih, belum nih. Tunggu ya, sabar ya. Kita nggak fokus, saudara. Kita berapa lama sih ibadah? Paling lama 2 jam. Itu pun tergantung pengkhotbahnya. Lama apa cepat tergantung. Itu aja kita nggak betah, saudara. Kita kadang lebih betah dengan teman kita, lebih betah dengan orang lain. Orang lain sudah nyakitin berkali-kali, kita mau aja nempel terus. Tapi Tuhan tidak pernah nyakitin kita. Tapi kita enggan untuk bersama Dia. Apa sih Bapak Ibu pernah nggak sakit hati sama Tuhan atau disakitin Tuhan? Pernah nggak? Tuhan kalau ingat-ingat, kalau Tuhan nggak kasih kita nih nggak tahu apa nasib kita kemana. Tapi Tuhan karena sayang dengan kita. Dosa kita tidak bisa dibayar dengan uang sebanyak apapun. Karena itu dikasih gratis, bukan karena murahan. Tapi karena apa? Tidak bisa kita bayar. Makanya Tuhan kasih gratis. Tapi ketika kita menerima keselamatan, ada tanggung jawab kita. Ada reaksi kita. Apa pernah saya sudah bersaksi atau belum? Kalau sudah pernah bersaksi, izinkan saya untuk mengulangi lagi. Pada tahun 2008, itu saya masih di Tangerang. Saya pernah ditawarkan untuk pindah, berbeda keyakinan. Tawarannya paket komplit. Rumah dikasih, pekerjaan dikasih, cewek dikasih. Enak ya. Cewek pun tinggal pilih, nanti kami panggil, kamu pilih aja. Ya saya laki-laki pasti pilih yang cantik dong. Tapi enggak, saudara. Saya bilang enggak. Apa sih bedanya cewek kita sama cewek seberang? Sama aja. Apa sih bedanya? Beda agama doang. Jangan pernah menunggu. Kalau kita mencintai Tuhan, jangan pernah menggadaikan Tuhan dengan sesuatu. Jangan. Tuhan terlalu baik. Saya dulu hidup susah, sekarang pun susah. Karena saya nggak punya apa-apa. Karena semua yang saya punya Tuhan. Saya nanya, ya nggak ada apa-apa selain diri saya. Orang tawar saya, cewek tawar rumah, tawar pekerjaan, siapa saya nggak mau. Saya mau orang butuh. Tapi saya tidak mau. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mungkin dalam kehidupan saya bukan itu sudah sempurna. Ada kesalahan yang saya buat. Mungkin pernah berbuat dosa juga, kesalahan. Tetapi saya sadar bahwa Tuhan sudah ampuni. Tuhan memberikan keselamatan buat saya. Masa hanya tukar hal-hal seperti itu? Kita tidak bisa bawa rumah ketika kita meninggal. Kita tidak bisa bawa istri, bawa suami ketika meninggal. Kita tidak bisa bawa pekerjaan gaji saya berapapun, kita tidak bisa bawa. Secantik-cantiknya istri, ketika suami sudah meninggal, dia menikah lagi, saudara. Iya, ngapain dia tuh orang gak bangkit lagi? Kesetiaan itu di pinggir lubang kubur, saudara. Seganteng-gantengnya suami apapun, ketika suami sudah meninggal, istri bisa buka hati buat orang lain. Dan tidak mungkin dia bangkit lagi. Kesetiaan manusia itu ada batasnya, maksudnya. Kesetiaan sampai di kuburan. Ya mungkin ada juga ya cepat mati dah, cepat sepil. Gua nikah lagi udah tua kan? Jangan. Bahwa itu kan ada juga, saya pernah ada ibu-ibu yang mendoakan suami bercepat mati. Kenapa? Suaminya tuh kasar pukul istri ya. Udah dipukul nggak dikasih duit lagi. Ya kalau dipukul kasih duit itu nggak apa-apa ya. Pukul istri ada duitnya kan nggak apa-apa ya. Walaupun tidak boleh ya. Masih ada berpikir secara logis ya. Kalau dipukul sedikit sebentar, mak ini dipeluk sedikit dikasih duit kan nggak apa-apa, agak romantis sedikit walaupun ada sakitnya. Ini udah nggak kasih duit, dipukul iya. Akhirnya doanya apa? Cepat mati. Bapak-bapak itu dari Sumatera, ya maaf ya, memang saya ngomong kenyataan, kan ini oknum ya, bukan semua. Ibu ini dari Jawa. Ibu ini punya warung, dia buka warung, dia punya laundry. Suaminya apa? Gak ada, punya modal perut doang. Tapi mukul istri tiap hari, rokok minta diambil di warung. Semua mau kemana-mana ambil di warung. Tapi mukul istri, siapa istri yang bertahan? Walaupun istri tiap hari puasa terus juga gak bertahan, bro. Mau puasa tiap hari di gereja, mau ibadah rajin juga, kalau dipukul terus gak dikasih duit, gak tahan.
Tapi saya di GBI, di sini Gini Maranatha tidak ada seperti itu. Amin. Belajar dari kasih Tuhan, mengampuni. Bukan berarti mengampuni istri, suami sembarangan pukul juga enggak. Karena Tuhan juga tidak pukul kita. Belajar sabar dengan hati yang sabar, dengan komitmen dan fokus. Yang ketiga, fokus dalam panggilan. Ketika kita fokus seseorang, kita tidak akan pernah melihat yang lain. Karena namanya fokus. Kita lihat satu titik. Orang mau ngapain di samping, di kiri, nggak pernah kita hiraukan. Karena kita nggak pernah lihat dia. Yang bahaya kita nggak lihat, tapi merasa dilihat, itu bahaya. Dalam pelayanan pun seperti itu. Kalau kita fokusnya sama Tuhan, orang mau ngomong apa, kita nggak peduli. Karena fokus kita apa? Tuhan, bukan orang. Kalau kita di sini hanya untuk menyenangkan Tuhan, orang mau ngomong apa, sendal baru ya dari mana? Baju baru ganti-ganti terus, malah nggak kerja. Bisa aja saudara. Baju baru terus malah nggak kerja. Kita tidak bisa menjaga mulut orang. Saya pernah bilang kita hanya bisa menjaga hati. Kalau dia nggak kerja tapi bisa ganti-ganti baju, berarti doa kita berhasil, dia berkati dia toh. Karena berkat itu bukan dari gajian, saudara. Berkat itu dari cara Tuhan memberkati orang. Jadi meskipun dia tidak kerja, tidak punya gajian, tapi Tuhan berkati dia. Tuhan berkati kita bukan hanya dari gajian. Jadi jangan pikir-pikir. Kalau ada teman-teman kita yang hari ini sepatunya beda dengan sepatu saya, saudara dulu aja nggak pada berubah ya. Kalau teman-teman kita ada sepatunya udah berubah, pakaiannya ganti-ganti terus, berarti kita doa kita berhasil. Tuhan berkatilah temanku ini, jemaat-jemaat. Berarti doa hamba-hamba itu berhasil kan? Kita berdoa jemaat diberkati, gereja juga diberkati. Masalahnya jemaat sudah diberkati, mereka lupa perpuluhan, mereka lupa persembahan. Jemaat, gereja diberkati lewat jemaat. Makanya hamba Tuhan mendoakan jemaat. Ketika jemaat diberkati, gereja harusnya diberkati juga. Masalahnya mereka salah nabung. Jemaatnya salah nabung di tempat yang lain, sehingga gerejanya ya minus juga. Saya sebenarnya tidak punya gajian. Saya sudah bersaksi ulang-ulang, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau komitmen, saya mau kasih perpuluhan. Saya tidak punya gaji, saya kasih perpuluhan. Lantas punya gajian nggak pernah kasih perpuluhan. Orang yang tidak kasih perpuluhan itu mencuri haknya Tuhan. Saya ulangi lagi, siapa yang kerja tapi tidak kasih perpuluhan, Anda mencuri haknya Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya berani ngomong. Terserah mau datang ke situ, saya harus ngomong. Itu harus dimulai dengan restorasi. Ada orang yang berani ngomong. Orang yang tidak pernah kasih perpuluhan itu mencuri punya Tuhan. Jadi yang sudah kerja harus kembalikan perpuluhan. Tuhan tidak butuh banyak, saudara. Berapa persen? Amin. Berapa persen? Bukan amin, saudara. Gak ada yang 1% dari 9 yang kita. Tuhan mintanya sedikit, saudara. Di zaman PR untuk menghidupi satu suku. Tapi di zaman sekarang menghidupi para hamba Tuhan yang melayani secara full, maupun juga keperluan-keperluan pelayanan. Jadi jangan bilang, hamba Tuhan mau dulu di gereja mau dapat doang, nggak bisa. Itu haknya. Jadi saya mendorong teman-teman yang sudah kerja. Ada yang salah kasih perpuluhan. Jadi gini, ada teman saya, teman sahabat saya waktu SMA, dia sudah kerja, suaminya dia sudah kerja bagus. Bro, kami dan saya dan suaminya mau kasih perpuluhan nih, minta nomor rekening dong. Enak dong orang minta nomor rekening, tiba-tiba saya bilang kasih apa? Perpuluhan. Enggak, perpuluhan bawa ke gereja. Kalau lu punya uang lebih mau berkati boleh. Perpuluhan bukan hak pribadi, tapi kasih di gereja dulu, baru orang ngatur. Walaupun saya tidak punya, tapi saya membiasakan diri, itu integritas. Kalau mau kasih saya ada berkat lebih mau kasih, is okay, ya ada sedikit pasti itu ya. Tapi kalau kasih secara pribadi itu bukan haknya saya. Bawa ke gereja dulu, baru diatur untuk menghidupi para hamba Tuhan yang full time. Tapi you punya berkat lebih, mau kasih sedikit, tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang selama ini perpuluhannya kasih di luar, salah. Bawa ke gereja, tempatnya.
Sesuai dengan Maliaki 3 ayat 10. Bahwa supaya apa? Ada perbendaharaan di rumah Tuhan, ada makanan di rumah Tuhan. Ya, banyak menyambung ke perpuluhan ya. Itu karena mengasihi Tuhan. Ada harus pemulihan, ada komitmen, dan juga ada fokus dalam pelayanan. Kemarin saya mulai belajar. Saya tidak percaya. Saya pulang, saya doa Tuhan. Doa saya cuma satu di gereja ini, saudara. Saya tidak minta jadi apa enggak dari Tuhan. Saya mau ingin jadi berkat. Saya memulai dari satu. Saya datang pagi-pagi, loh. Itu komitmen saya. Apakah orang di luar percaya tidak percaya? Itu komitmen saya kepada Tuhan. Bukan sama gembala, bukan sama